Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan saya akan melanjutkan dialog dengan Profesor Yon Fitner, Kepala Pusat Kajian Pesisir dan Kelautan IPB. Ya Prof, kalau kita tarik lagi soal hak izin daratan begitu ya. Tadi kan Prof sempat bilang kalau Prof lihat dari peta dibandingkan dengan tahun 1990-an dengan tahun 2024 ini terlihat agak mengarah ke tengah laut. Kemudian Prof, pertanyaannya apakah kemudian jika memang daratan tersebut sudah tenggelam ke laut begitu, apakah hak izinnya kemudian masih bisa valid? Ya, sebenarnya kan ketika terjadi perubahan bentang daratan karena proses abrasi, ya, akresi, itu sebenarnya ada mekanismenya. Kalau kita lihat di beberapa daerah, di Semarang, di Demak misalnya, di Jawa Tengah, itu ada yang namanya proses penurunan muka tanah, ya, subsiden, muka tanah turun, kemudian air laut naik, terendam. Nah, secara histori tanah-tanah itu masih tetap memiliki sertifikat, dan secara histori juga bisa dibuktikan bahwa dulu itu adalah daratan yang tenggelam. Nah, itu bisa diterima sebagai bagian dari pengakuan sertifikasi kepemilikan karena memang ini yang namanya gejala alam subsiden, turun, tanah turun. Ya. Tetapi kemudian kalau tidak ada unsur lain yang kemudian mengatakan bahwa sebelumnya itu adalah daratan, yang kemudian tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa di situ adalah aktivitas masyarakat yang sudah berkembang sebelumnya dan disertifikasi, maka itu tidak bisa kita anggap sebagai bagian dari daratan yang memang dulunya kemudian tenggelam gitu. Nah, mekanisme seperti itu harus kita evaluasi. Memang betul apa yang dilakukan oleh RTR BPN itu untuk memastikan bahwa secara historis ini apakah ada tidak dulu kepemilikan. Kalau di Jawa Tengah kita lihat itu banyak ditimbul sloko dan sebagainya, itu tenggelam, rumah tenggelam, tambak tenggelam, lahan pertanian tenggelam. Nah, kemudian masyarakat dan juga makam, ya, kuburan tenggelam. Tapi masyarakat tidak mau berpindah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah daratan yang mereka huni dari dulu. Dan itu menjadi sebuah mekanisme yang kemudian oleh pemerintah dilindungi gitu. Nah, itu mungkin dalam konteks ini kita harus menyiapkan, pemerintah harus menyiapkan dalam hal-hal kasus seperti itu mekanisme untuk ke masyarakat itu ini kepemilikannya bagaimana, itu harus dimekanismekan tentu. Sehingga tidak kemudian terkesan itu adalah sertifikat yang baru dibuat. Berbeda mungkin dengan yang di kasus di Tangerang ini. Ada memang kata Pak Menteri itu yang beberapa tahunnya tahun 1982, 83, 84, 85 dan banyak malah yang tahun baru gitu. Nah, tahun baru ini yang kemudian menurut saya tidak bisa kita kita lihat ya sebagai sebuah proses histori bahwa di situ memang daratan dulu. Tapi yang tahun 85 itu memang harus dievaluasi. 82 itu harus dievaluasi begitu. Jangan-jangan di situ ada pulau dulu gitu, pulau kecil kemudian tenggelam. Bisa jadi tergerus ya karena itu menjadi daratan atau gosong pasir atau tersedimentasi muncul pulau kecil dan kemudian disertifikasi. Kan praktek yang banyak terjadi adalah di kita kalau ada tanah timbul kemudian itu di coupling. Setelah di coupling kemudian dimintakan sertifikat. Itu banyak sekali ya tanah-tanah timbul di pantai utara ini karena kan sedimentasi dari hulu itu cukup tinggi. Dari gunung-gunung, bukit yang membawa sedimentasi, kita lihat kalau Mbak Sisi lihat turun dari pesawat itu sungai itu kuning seolah-olah. Itu membawa sedimen, diendapkan di muara sungai, kemudian nanti membentuk daratan dan itu harusnya jadi milik negara. Tetapi kemudian negara terlambat ya menyampaikan, masyarakat mengklaim kemudian dibuatkan sertifikat. Nah, ini menurut saya ini juga perlu mekanisme pengawasan yang lebih baik nih terhadap tanah-tanah timbul. Termasuk mungkin yang sertifikat tahun 1985 itu kita cek. Jangan-jangan ada tanah timbul. Kita lihat di Pulau Seribu saja ada beberapa titik yang kemudian timbul gosong pasir. Ya, dan itu menurut saya negara yang memiliki, bukan yang kemudian personal mengklaim itu milik saya. Karena kadang-kadang kalau kita tanya sejarah, kalau itu milik Bapak, tahun berapa, Bapak masa itu zamannya bayar pajak apa tidak, kita cek aja dia punya wajib pajak, bukti membayar pajak atas lahan dia enggak. Kalau tidak berarti kan
bukan milik dia gitu, negara gitu. Nah ini harus dikencangkan ini Mbak Sisi. Oke, kalau misalkan begitu Prof, ini tanah timbul ini kemudian tidak pernah digunakan sebagai pemukiman atau aktivitas warga, kemudian dia turun begitu ke laut, apakah kemudian masih bisa diklaim? Ya, kalau tidak digunakan dan memang tidak ada sertifikatnya itu harus milik negara harusnya, tidak bisa diklaim. Ya tidak bisa diklaim dan tidak bisa juga disertifikasi, harusnya begitu gitu. Oke. Nah, Prof, kalau kita lihat ini kan sudah mulai menuju ke lokasi di pembongkaran pagar laut begitu. Kalau menurut Prof sendiri ini targetnya untuk hari ini apakah bisa keseluruhan pagar laut ini dibongkar atau bagaimana Prof? Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi dari teman-teman di lapangan, Mbak Sisi, ini seperti spirit untuk menegakkan dan mencari kebenaran begitu. Jadi masyarakat banyak yang mendukung, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Ipung, dan Pak Endi, masyarakat secara sukarela terlibat. Ini menunjukkan bahwa semangat mereka untuk membela sesuatu yang seharusnya begitu. Dan kalau targetnya 2 kilo misalnya, seperti yang disampaikan tadi, mungkin bisa lebih kalau situasinya cukup memadai. Ombak, gelombang tidak terlalu tinggi ya. Karena ini sekarang kan musimnya cepat berubah nih. Pada saat siang biasanya gelombang agak naik. Dan itu yang nggak kuat biasanya mabuk tuh Mbak Sisi. Jadi kalau seandainya situasinya aman-aman saja, mungkin bisa lebih dari itu. Apalagi tadi kita lihat TNI menurunkan fasilitas yang cukup besar itu untuk melakukan pengangkatan. Kan sebenarnya yang menyulitkan adalah ketika waktu pemasangan itu menggunakan alat berat, kemudian pagar itu tertancap lebih dalam dan itu yang kemudian perlu waktu. Kalau pakai tenaga biasanya emang agak lambat tuh. Tapi kalau lihat alat-alat yang digunakan TNI tadi, saya kira bisa lebih dari 2 kilo tuh gitu. Tapi benar yang dikatakan oleh TNI tadi, kalau kita punya target secepatnya, ya secepatnya diproses untuk diselesaikan. Daripada nanti mengulur waktu, menambah pekerjaan, menambah biaya, kemudian juga banyak aktivitas lain yang setelah itu menunggu begitu. Jadi kalau saran saya, bongkar secepatnya dan pekerjaan lain banyak yang harus dikerjakan setelah ini. Persoalan menyelesaikan sertifikatnya yang di situ supaya seperti di mana akhirnya, kemudian juga pekerjaan untuk memulihkan aktivitas nelayan juga harus kita lihat kembali begitu. Oke, Prof, kalau hari ini kan dilakukan pembongkaran di perairan di daerah Tangerang. Tapi kan kalau kita lihat ini kan ada lagi pagar-pagar laut di perairan lainnya di Indonesia, terutama yang terbaru nih di Bekasi kalau tidak salah ya. Nah, ini bagaimana Prof? Ya, Bekasi ini agak unik memang karena ini sepengetahuan pemerintah daerah, sepengetahuan kerjasama. Nah kemudian tetapi secara nasional tidak dilaporkan ini. Betul. Jadi menurut saya ya mungkin ini mekanismenya harus segera di daerah berkomunikasi dengan pusat dan hal ini jangan terjadi lagi mungkin di daerah lain gitu. Setiap akan ada rencana kerjasama yang memanfaatkan ruang laut berkomunikasi dengan pusat, kemudian konsolidasikan sesuai dengan tata ruangnya. Nah, kemudian kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah Jawa Barat dengan pihak swasta, yang kemudian memberikan arahan untuk melakukan kegiatan, nah ini yang kemudian menurut saya jadi kurang pas ya. Artinya pelaksanaan kegiatan sebelum ada izin dari PKK PRL-nya itu menjadi tidak tepat, walaupun kerjasama secara daerah itu ada. Jadi kasus di sini menurut saya di Bekasi ini harus dikembalikan ke provinsi dan provinsi menyelesaikan itu ya, karena sekarang apa yang dilakukan oleh pusat dengan melakukan penyegelan itu tindakan yang memang seharusnya dilakukan karena tidak sampai mekanisme perizinan tidak keluar gitu. Tetapi bagaimana kerjasama antara swasta dengan daerah tadi, nah itu dievaluasi kembali gitu, sehingga kalau terjadi seperti ini kan kita kasihan juga sama investor. Dia menganggap bahwa ini sudah legal, tetapi kemudian dia mengeluarkan biaya untuk reklamasi dan untuk menimbun begitu di antara pagar-pagar tadi, dan kemudian itu menjadi tidak legal. Nah ini literasi kita terhadap kebijakan nih nggak sama nih. Harapan saya sebenarnya swasta cobalah pahami kebijakan itu, kemudian pemerintah lakukan sosialisasi sampai dalamnya sehingga kemudian mekanisme itu tidak menyebabkan kerugian yang panjang gitu. Ini kan kayak gini
Pemagaran juga di Tangerang mengeluarkan biaya. Pemagaran tuh pasti mengeluarkan biaya. Pembongkaran mengeluarkan biaya. Dan untuk sesuatu yang tidak termekanisme dengan baik sesuai aturan, kita mengeluarkan biaya yang kemudian terbuang percuma nih. Ya kan? Kita membongkar biaya. Yang menanam juga biaya. Sekarang terbuang percuma kan pembiayaan itu. Nah, kalau dilakukan itu dengan mekanisme yang baik, jelas, rencananya ada, dan sudah merupakan bagian dari target pembangunan, saya kira akan happy, semuanya happy. Yang membangun happy, yang memberikan izin juga merasa memberikan fasilitasi yang baik gitu. Nah, kalau begini kan suasananya seperti tegang gitu ya? Tegang dan sembunyi-sembunyi dan tidak nyaman lah begitu. Oke, Prof, kita tahan dulu dialog ya. Ini semakin memanas ini. Ya pemirsa, Breaking News TV One akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi terbaru mengenai pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Sesaat lagi.